Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Injil Markus. Sebagai orang Kristen tentu kita tahu, bahkan mungkin pernah membaca tentang Injil Markus. Namun mungkin tidak semua kita pernah belajar tentang pengantar Injil Markus. Siapa penulisnya, kapan Injil itu ditulis, dalam latar belakang apa Injil itu ditulis, dan tujuan penulisannya maupun gaya bahasa yang dipergunakan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengantar Injil Markus. Injil Markus merupakan salah satu bagian dari 4 kitab Injil yang dikanonkan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dari keempat kitab Injil ini, Injil Markus juga digolongkan menjadi salah satu dari 3 Injil sinoptis yang terdapat dalam Alkitab, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa dikatakan sinoptis? Karena ketiga Injil ini menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus yang hampir sama, baik dari isi maupun dari urutan ceritanya. Dikatakan hampir sama karena tentunya tidak sama 100%. Hal ini dikarenakan ketiga penulis Injil sinoptis ini mempunyai sudut pandang dan perspektif mereka masing-masing sesuai dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar tentang Tuhan Yesus. Contohnya adalah Injil Matius dan Injil Lukas mencantumkan kisah tentang kelahiran dan silsilah Tuhan Yesus dalam penulisan Injilnya. Sedangkan Injil Markus satu-satunya kitab Injil yang tidak mencantumkan tentang kelahiran dan silsilah Tuhan Yesus. Injil Markus memulai ceritanya dari cerita tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih terperinci mengenai pengantar Injil Markus. Siapakah penulis Injil Markus? Penulis Injil ini dikaitkan erat dengan seseorang yang bernama Yohanes Markus. Namun kita harus mengakui bahwa di Alkitab sangat sedikit sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang minat, kepribadian, maupun jati diri seorang Yohanes Markus. Namun penjelasan tentang Yohanes Markus ini dapat kita jumpai dalam Alkitab Perjanjian Baru, sejarah gereja Koptik, juga sejarah-sejarah gereja atau yang biasa disebut sebagai tradisi gereja. Mari kita mulai membahasnya satu persatu. Data tentang Markus dari kitab suci. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, kita dapat menemukan cerita tentang seseorang yang bernama Yohanes Markus. Ia adalah seorang murid Kristen Yahudi yang berasal dari Yerusalem. Ibunya bernama Maria. Ibunya ini adalah rekan sekerja para rasul. Di Yerusalem, ibunya ini memiliki sebuah rumah yang menjadi tempat berkumpul para Kristen mula-mula. Ke rumah inilah Petrus pertama kali pergi setelah ia dibebaskan dari penjara. Dan kemungkinan besar, rumah inilah tempat di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum ia disalibkan. Di dalam pasal yang sama kita juga dapat menemukan cerita bahwa Yohanes Markus adalah rekan sekerja dari Rasul Paulus dan Barnabas. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 10 kita dapat menemukan juga data bahwa Yohanes Markus adalah kemenakan dari Barnabas. Sekarang kita beralih ke data tentang Markus dari tradisi gereja Koptik. Tradisi gereja Koptik mencatat bahwa keberadaan Markus sangatlah penting dan sangatlah unik karena kehadirannya bersentuhan langsung dengan 3 rasul, yaitu Paulus, Barnabas, dan Petrus. Ia membantu mereka dalam mengembangkan dan memperkuat gereja Kristen mula-mula. Tradisi gereja Koptik juga mencatat bahwa Yohanes Markus adalah pendiri dari gereja Koptik Mesir. Dipercaya bahwa Yohanes Markus martir di tahun ke-68 Masehi dengan diseret sampai mati oleh para gerombolan yang tidak percaya pada adanya Paskah. Kelompok Koptik menghitungnya sebagai paus yang pertama dari 118 paus gereja Koptik yang ada. Legenda kemudian menunjukkan bahwa pada abad ke-9, jenazah Yohanes Markus dipindahkan dari Alexandria menuju ke Venesia dan dimakamkan di bawah gereja Santo Markus. Sedangkan dari sejarah gereja atau tradisi gereja, kita dapat menemukan
catatan-catatan yang dapat menjadi data tentang Markus. Yang pertama adalah kutipan Eusebius dari catatan Papias, seorang uskup Hierapolis pada abad yang pertama, yang mengatakan bahwa Markus selaku penerjemah Petrus selalu bersama-sama dengan Petrus. Yang kedua, Eusebius juga mengutip tulisan dari Clemens Alexandria pada tahun yang ke-180 Masehi, di mana di catatannya dikatakan bahwa para pendengar Petrus mendesak Markus untuk menulis catatan tentang apa yang diberitakan oleh Petrus secara lisan. Selain itu, Petrus juga menyetujui untuk supaya catatan itu diberitakan sebagai Injil dalam jemaat-jemaat. Origenes, pengganti Clemens pada tahun 225 Masehi, konon juga mengatakan bahwa Markus menuliskan Injilnya seperti yang dijelaskan Petrus kepadanya. Hal ini diperkuat kembali oleh Irenaeus yang mengatakan sepeninggal Petrus dan Paulus, Markus meninggalkan catatan tertulis bagi kita mengenai segala sesuatu yang diajarkan oleh Petrus. Dari hal ini kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa Markus adalah murid dari Petrus. Dari data-data yang kita kumpulkan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis Injil Markus adalah seorang penginjil muda yang hidup pada zaman apostolik, di mana dia memiliki hubungan yang erat dengan para rasul, memiliki waktu yang lama untuk berkumpul bersama dengan mereka, serta mempunyai hubungan langsung dengan ajaran mereka. Maka tidak heran tradisi gereja bersepakat bahwa penulis Injil ini adalah seorang Yohanes Markus, anak Maria dari Yerusalem, kemenakan Barnabas, rekan sekerja Paulus, juga penerjemah, sahabat, dan murid dari Rasul Petrus. Kapan Injil Markus ditulis? Para saksi-saksi tertua Injil Markus umumnya menghubungkan penulisan Injil Markus dengan khotbah Petrus di Roma pada abad 7 Masehi. Menurut sejarawan dan beberapa bapak gereja abad kedua, Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus. Sekalipun mereka semua menghubungkan penulisan Injil Markus dengan ajaran Petrus, namun terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara mereka tentang rentang waktu penulisan Injil Markus, terkait dengan hubungannya dengan masa hidup Petrus. Beberapa meyakini bahwa Injil Markus ditulis setelah masa kematian Petrus, yaitu antara tahun 65 sampai 68 Masehi, seperti Irenaeus. Origenes dan Clemens meyakini Injil Markus ditulis pada masa hidup Petrus, yaitu sebelum tahun 65 sampai 68 Masehi, karena disetujui oleh Petrus sendiri untuk dibacakan dalam jemaat-jemaat. Namun pembicaraan tentang Markus sudah banyak mencakup bukti-bukti yang ada mengenai tahun penulisan Injil Markus. Injil Markus tidak mungkin ditulis lebih lambat dari tahun 70 Masehi. Sekarang kita beralih ke latar belakang penulisan Injil Markus. Injil Markus dimulai dengan kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Menjadi menarik karena khotbah Petrus di rumah Cornelius, seorang non-Yahudi, juga dimulai dengan cerita pembaptisan Yesus ini, yaitu pada Kisah Para Rasul 10 ayat 37-38. Ini menjadi suatu kemungkinan bahwa saat itulah pertama kalinya Yohanes Markus mulai menulis Injilnya. Namun, jika kita meyakini masa penulisan Injil Markus adalah dekade ke-7 atau pada tahun 60 sampai 70 Masehi, maka situasi kehidupan yang melatar belakangi penulisan Injil ini sudah sangat tampak jelas, yaitu bahwa tahun 64 Masehi terjadi suatu keadaan genting di mana penindasan dilakukan oleh Kaisar Nero yang bersikap begitu keji dan tidak bertanggung jawab, serta mengancam kehidupan para pengikut Kristen di Roma pada masa itu. Yesus yang harus menderita, dianiaya, dan dibunuh benar-benar menjadi contoh nyata bagi para muridnya untuk tetap teguh mempertahankan iman mereka sekalipun mengalami penindasan, aniaya, bahkan kehilangan nyawa. Tujuan penulisan Injil Markus ini juga tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi ditulisnya Injil ini, yaitu kekejaman Kaisar Nero
pada abad ke-7 Masehi. Menurut tradisi gereja, di antara para martir di Roma pada saat itu terdapat juga Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Selaku salah seorang pemimpin gereja di Roma pada saat itu, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini dengan maksud dan tujuan membina para murid dan mengabadikan perjalanan terakhir Kristus. Tujuannya ialah memperkuat dasar iman orang percaya di Roma pada saat itu. Jikalau diperlukan, mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil, dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus, Tuhan mereka. Sekarang mari kita masuk ke dalam gaya bahasa penulisan Injil Markus. Injil Markus dituliskan dengan gaya bahasa yang sederhana tanpa bertele-tele. Bahkan sejak awal pembukaan, Injil ini langsung masuk kepada pembahasan inti dari seluruh kitab Injil, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Markus 1 ayat 1 dituliskan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Hal ini bukan tanpa sebab. Yohanes Markus menuliskan Injil ini untuk orang-orang Kristen non-Yahudi yang ada di Roma. Mereka tidak terbiasa dengan hukum Taurat, tidak familiar dengan adat istiadat orang Yahudi. Mereka lebih tertarik dengan kisah-kisah heroik seorang tokoh atau sosok atau figur, atau hal besar apa yang sudah dilakukan oleh seorang tokoh atau figur itu. Sehingga dalam menulis Injil ini, Yohanes Markus tidak banyak mengulas latar belakang dan silsilah Yesus, melainkan langsung masuk ke dalam pelayanan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Injil Markus juga memiliki sifat yang mendesak, singkat, jelas, mengena, dimulai dengan tiba-tiba dan bergerak dengan cepat dari episode yang satu kepada episode yang lain dengan menggunakan 42 kali kata keterangan Yahudi, eutis atau eutis, yang diterjemahkan dengan seketika itu juga. Injil ini terkesan penuh dengan kegiatan karena lebih menekankan kepada apa yang dilakukan oleh Yesus. Hal ini dibuktikan dengan lebih banyak dituliskan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebanyak 18 kali dibanding dengan apa yang diajarkannya atau sebanyak 7 perumpamaan. Injil Markus ditulis dengan hidup seraya menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus dengan ringkas dan tepat, dengan gamblang dan dengan keahlian dari seorang pujangga. Injil Markus memiliki beberapa tema utama jika dilihat dari konteks dan strukturnya. Di antaranya adalah Yesus sebagai anak Allah dan hamba, diperkuat dalam ayat Markus 1 ayat 1 dan Markus 10 ayat 45. Yang kedua, kerahasiaan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan murid-murid Yesus. Yang ketiga adalah peran murid sebagai pelayan yang bisa kita temukan dalam Markus 8 ayat 34. Di mana murid-muridnya harus mengikuti teladan Yesus dalam melayani dan berkorban demi umatnya. Yang keempat, mujizat dan perumpamaan. Injil Markus mencatat banyak mujizat, sebanyak 18 kali yang dilakukan oleh Yesus, menekankan kuasanya dan menunjukkan bahwa tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Injil Markus juga mencatat ada 7 perumpamaan yang merupakan cara Yesus mengajar murid-muridnya. Yang kelima, pembaca non-Yahudi. Injil Markus ditujukan untuk orang-orang Romawi dan pembaca non-Yahudi. Injil Markus berisi sedikit referensi kepada Perjanjian Lama dan menjelaskan adat istiadat Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Markus ingin menjangkau audiens yang lebih besar di luar konteks Yahudi. Namun di antara kelima tema utama ini, yang menjadi tema besar atau tema sentral dari Injil Markus adalah kerahasiaan Yesus sebagai Mesias dan kelambanan murid-murid dalam memahaminya. Di dalam banyak bagian di Injil Markus, Yesus meminta agar identitasnya sebagai Mesias tidak dibuka.
Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang Mesias tidak selalu sesuai dengan ekspektasi masyarakat pada waktu itu. Injil Markus juga menyoroti ketidakpahaman para murid Yesus terhadap ajaran dan misinya. Mereka seringkali lambat dalam memahami pernyataan dan tindakan Yesus yang mengisyaratkan tantangan dalam mengikuti Dia, sehingga Yesus harus menjelaskan kembali kepada mereka secara pribadi. Sekarang kita masuk dalam pembahasan terakhir pengantar Injil Markus, yaitu tentang fokus dan penekanan Injil Markus. Injil Markus memiliki fokus dan penekanan yang sangat signifikan terhadap kehidupan, kematian, serta kebangkitan Yesus Kristus sebagai inti dari iman Kristen. Terhadap kehidupan, Injil Markus berfokus pada perbuatan atau karya Yesus, sehingga Injil Markus disebut sebagai Injil perbuatan. Injil ini menonjolkan pelayanan Tuhan Yesus lewat karya mujizat dan perumpamaan-perumpamaan yang diajarkannya. Terhadap kematian, Injil Markus menekankan kematian Yesus sebagai pengorbanan besar untuk menyelamatkan manusia. Perkataan Yesus dalam Markus 1 ayat 45 mengingatkan kita akan pengorbanan besar yang dilakukannya untuk menyelamatkan manusia. Terhadap kebangkitan, Markus ingin menekankan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa keselamatan yang penting. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus menang atas kejahatan, atas dosa, dan bangkit dari kematian. Puncak cerita Injil Markus adalah kebangkitan Yesus. Demikianlah pembelajaran kita tentang pengantar Injil Markus pada kesempatan yang indah ini. Injil Markus memiliki peran penting dalam sejarah Kristen karena memberikan kesaksian tentang kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang dinamis dan padat dengan fokus penekanan kepada identitasnya sebagai Mesias, tindakannya yang penuh kuasa, serta bagaimana Yesus berkorban demi umat manusia. Injil Markus memberikan dasar yang kokoh untuk membangun iman kita kepada Tuhan. Dalam setiap pasalnya kita diajar untuk melihat Yesus Kristus sebagai anak Allah yang penuh kasih dan kuasa, yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, membaca kitab ini akan menuntun kita untuk melihat Yesus yang manusiawi, namun juga ilahi di sisi yang sama. Dengan memahami konsep manusia yang dipenuhi oleh kuasa Allah ini, kita dimampukan untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan mengikuti teladan hidup Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Semoga kita semua diberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.